الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله حق جهاده ومن تبع بسنتي إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa bersama-sama saat ini untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Kita tinggalkan segala kegiatan kita, aktivitas kita dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita semua adalah orang-orang yang mengerti sesungguhnya ibadah ini lebih utama, lebih baik dari segala kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya, khususnya hari ini, diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semuanya, kesalahan-kesalahan kita semuanya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita semuanya dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu saat jika ajal kita tiba, kita tinggalkan dunia ini jamaah sekalian, karena dunia tidak akan abadi. Suatu saat cepat atau lambat, siapapun kita pasti akan dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di saat itu kita sudah dalam keadaan mendapatkan pengampunan dari Allah, meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak pernah bosan khatib selalu berwasiat untuk dirinya dan juga buat kita sekalian, hendaknya setiap kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berusaha untuk menjadikan diri kita sekalian sebagai pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah jamaah sekalian, apabila kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya, pasti kita akan memperoleh keberuntungan yang besar sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia akan memperoleh keberuntungan yang besar, alias dia akan mendapatkan kehidupan di dunia yang sementara ini, terlebih nanti di akhirat nanti dia akan juga memperoleh kebahagiaan dengan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, tema khutbah saat ini dalam waktu yang sangat singkat, saya hendak menyampaikan tentang nataijut taqwa, yaitu buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan Gubernur DKI, yaitu Bapak Dr. Pramono Anung. Kita doakan beliau mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika pemimpinnya beriman, bertakwa, rakyatnya bertakwa, warganya bertakwa, khususnya DKI ini pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri ini mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rakyatnya beriman bertakwa kepada Allah, pemimpinnya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat. Allah akan bukakan pintu keberkahan buat mereka dari langit dan bumi, sehingga mereka pasti akan mendapatkan dan memperoleh kebaikan-kebaikan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang berbahagia, kalau kita memahami tentang takwa yang sederhana, sering kita mendengar istilah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Orang takwa itu jamaah adalah orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah, seberat apapun perintah Allah, dia akan berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang takwa juga adalah orang yang selalu meninggalkan apapun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berat sekalipun bagi orang yang ingin menjadi hamba yang bertakwa, dia akan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Maka jamaah yang berbahagia, ini selaras dengan pandangan takwa oleh Imam Ali. Beliau mengatakan bahwa takwa itu diantaranya adalah wal amal bitanzil. Orang takwa itu adalah orang yang selalu melaksanakan apa-apa dalam kehidupan mereka itu sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran. Maka jamaah sekalian, 1 bulan pun kemarin kita ditempa di bulan suci Ramadan, bulan turunnya Quran, bulan di mana umat Islam punya kitab suci namanya Al-Quran. Bayangkan jamaah sekalian, kita diuji di bulan suci Ramadan. Jangankan yang haram, yang halal saja kita mampu untuk kita kendalikan. Itu maknanya jemaah sekalian, bagaimana pasca Ramadan target menjadi la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa itu bisa melekat kepada setiap pribadi muslim. Kalau umat Islam mereka bertakwa kepada Allah, menjalankan apapun yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, perintah salat, puasa, berzakat, berhaji, berbakti orang tua, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin di antara kalian. Yang pemimpin itu taat juga kepada Rasul. Semua adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Quran juga ada larangan, dilarang untuk berjudi,
mencuri, berzina, membunuh, menzalimi orang, durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Ini juga merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam, ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah dikerjakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Ini merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jamaah sekalian, kalau ada kondisi umat Islam sudah demikian, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sudah seperti itu, apa buahnya yang akan mereka dapatkan jamaah sekalian? Disebutkan dalam surah Al-A'raf yang saya sampaikan barusan, di ayat 97 Allah sudah tegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi buat orang-orang, buat negeri, buat daerah, buat keluarga dalam lingkup yang paling kecil, kalau mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, buah yang kedua, saya singkat yang berbahagia. Allah sebut dalam surah At-Talaq, kalau kita sudah menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah, kalau setiap keluarga, setiap pribadi, setiap masyarakat, setiap warga di lingkungan RT, RW, lurah, kemudian di lingkungan provinsi seperti di DKI atau di negeri Indonesia ini, atau bahkan di seluruh dunia, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jamaah sekalian, dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dua keuntungan sebagai buah ketakwaan akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama, dia akan mendapatkan solusi, jalan keluar dari segala persoalan-persoalan yang mereka alami. Sekaligus pada saat yang sama, Allah juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Mereka akan dapat rezeki dari arah yang tidak mereka duga-duga. Itulah buahnya jamaah sekalian, kalau kita menjadi pribadi yang betul-betul muttaqin, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang berbahagia, di dalam ayat yang sama, di surah yang sama maksud saya, Allah sebutkan juga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan semua urusan-urusan yang sedang kita alami jamaah sekalian. Itu jaminan, dan itulah buah ketakwaan yang Allah akan anugerahkan kepada kita sekalian. Keberkahan, solusi, rezeki, kemudahan, itu juga akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillah yukaffiru 'annis sayi'at wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan menghapuskan dosa-dosa kita, sekaligus akan melipat gandakan pahala-pahala yang kita kerjakan karena kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, sebagai muslim, sebagai manusia, sebagai siapapun kita, baik masyarakat, rakyat ataupun pemimpin, pasti kita pernah berbuat salah, pasti kita pernah berbuat dosa. Nabi sudah mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa, mereka segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Jadi orang takwa jamaah bukanlah orang yang bersih dari salah dan dosa, tetapi dia adalah orang jika walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang takwa itu jamaah, jika dia berbuat salah, jika dia melanggar aturan Allah, dia segera sadar, dia segera ingat, dan kemudian
dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun sama Allah dan dia yakin wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang berbahagia, puncaknya adalah orang takwa, orang yang paling dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Betapa bahagianya jika kita menjadi pribadi yang bertakwa, sebagai rakyat, sebagai pemimpin, sebagai pejabat, pada saat yang sama kita bertakwa pada Allah, dimuliakan oleh manusia, dan pada saat yang sama juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah, puncaknya adalah orang yang bertakwa itu sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah, jangan tunda-tunda dari pertobatan kepada Allah, dan bersegeralah menuju surganya Allah, yang surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi jamaah, mudah-mudahan kita semua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang diantara saya sebutkan ulang kembali cirinya, dialah orang yang suka berinfak jamaah sekalian. Dia adalah orang yang suka berinfak, dia dermawan, siang malam dia punya harta diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dialah orang yang mampu mengendalikan amarah, dialah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Itulah ciri-ciri disebutkan dalam surah Ali Imran sebagai ciri orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang dan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية الإخراء: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.